Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat siang semuanya. Selamat datang untuk para judges, hiring partner, para instruktur, dan teman-teman data science semuanya. Hari ini kami dari Study Group 4 akan mempresentasikan hasil final project kami, yaitu GitKof. Oke, next. Sebelumnya perkenalkan tim kami, yaitu yang pertama ada Mas Theo, Mas Adit, Mas Hafiz, dan saya sendiri Edel. Next. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan GitCafe sendiri. GitCafe sendiri yaitu adalah suatu toko online yang menjual produk kopi siap saji produksi sendiri dengan pertumbuhan customer per bulannya sebesar 10%. Kemudian lanjut. Untuk GitCoffbot sendiri yaitu adalah suatu program yang dapat menjawab atau melakukan komunikasi secara otomatis dengan customer e-commerce GitCafe. Lanjut. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi di balik pembuatan final project kami? Ada beberapa hal dan beberapa masalah, yaitu yang pertama, jumlah customer kami yang semakin meningkat setiap bulannya. Nah, di samping itu terdapat pula keterbatasan admin untuk sosial media, baik dari segi jumlah admin, kapabilitas admin untuk paham tentang e-commerce kami, dan adanya keterbatasan waktu dalam merespon customer, yaitu hanya pada jam kerja. Selain itu, kecepatan admin dalam merespon customer sendiri juga tidak secepat yang bisa diharapkan, di mana harus terdapat antri untuk dapat terhubung ke customer service secara live. Selain itu, kami juga ingin mendapatkan efisiensi pengeluaran dan ada juga banyak pertanyaan yang sama tentang hal non-teknis yang dapat diakomodasi lebih efisien dengan chatbot kami. Lanjut. Tujuan dari pembuatan chatbot kami ini adalah memudahkan customer GitCafe jika ada pertanyaan pada waktu di luar jam kerja dengan respon yang cepat, fast respon. Kemudian juga kami ingin meningkatkan kenyamanan customer kami dengan mendapatkan pertanyaan FAQ di mana customer tidak perlu pergi ke halaman FAQ dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang lebih fleksibel. Lalu meningkatkan kenyamanan customer kami dalam hal user interface experience dengan menggunakan platform chat yang banyak digunakan oleh customer kami, yaitu salah satunya Telegram. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas customer service untuk fokus pada masalah-masalah teknis. Lanjut. Nah, keunggulan dari chatbot kami sendiri yaitu tersedia penuh dalam 24 jam, fast respon, dengan biaya operasional yang lebih rendah, dan dapat memberikan jawaban pertanyaan lebih akurat dan detail dengan respon yang beragam untuk satu tag pesan, sehingga respon bot tidak monoton. Kemudian juga memberikan pengalaman interaktif yang lebih nyaman terhadap customer. Lanjut. Nah, pasti kalian penasaran, apa sih bedanya GitKoffbot kami ini dengan konvensional FAQ? Kenapa nggak pakai konvensional FAQ saja? Nah, ini teman-teman perbedaannya. Yaitu yang pertama dari tipe responnya. Kalau chatbot kami itu lebih spesifik, akurat, dan terfokus pada jenis pertanyaannya. Sedangkan konvensional FAQ sendiri, dia hanya sebatas general topik. Kemudian dari user interface experience, GitKoffbot kami itu user friendly karena dapat di-deploy ke platform chat manapun seperti Telegram, WhatsApp, DMIG, dan lain-lain. Nah, kalau konvensional FAQ terkadang user mengalami kesulitan untuk mencari informasi seperti mencari keyword yang tepat atau melakukan query, dan terkadang query-nya juga kurang tepat pada halaman web tersebut. Nah, untuk kenyamanan sendiri berdasarkan sumber yang telah saya dan teman-teman ketahui, user itu ternyata lebih nyaman untuk berinteraksi secara natural dengan dialog daripada mencari di FAQ. Kalau FAQ sendiri, yang konvensional, user harus mengeluarkan effort lebih lagi untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Lanjut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah apa saja yang kita lakukan dalam mengerjakan proyek ini. Jadi pertama, hal yang kelompok kami lakukan yaitu membangun datasetnya. Jadi dataset ini terdiri dari informasi tag, pattern teksnya, dan respon yang diberikan oleh bot nantinya.
Tahap selanjutnya adalah pre-processing, yaitu pada tahap ini kita melakukan scaffolding atau pemrosesan teks dari user dan merubahnya ke dalam bentuk vektor agar dapat diproses ke lebih lanjut ke dalam modelnya. Lalu ada tahap selanjutnya yaitu modeling research dan evaluation. Di sini kita melakukan perbandingan 3 buah model machine learning, yaitu ada multinomial naive bayes, decision tree, dan random forest. Namun pada tahap ini kita mendapatkan hasil bahwa model multinomial naive bayes itu memberikan hasil yang lebih baik daripada 2 model ini. Maka dari itu model multinomial naive bayes akan digunakan untuk dideploy ke Telegram. Selanjutnya itu ada model improvement. Di sini kita melakukan tes dengan botnya. Setelah melakukan tes dan menemukan beberapa kekurangan, kita melakukan update datasetnya, data intent. Selanjutnya yang terakhir adalah melakukan deploy model ke Telegram. Oke, next. Selanjutnya terkait datasetnya, di sini kita memiliki data input atau pattern-nya dan ada sebuah tag. Contohnya seperti cara pesan kopinya bagaimana ya. Nah, kalimat itu termasuk dalam tag memesan. Nanti bot akan memberikan respon seperti yang ada di gambar ini. Namun karena kita memiliki respon yang cukup banyak, maka bot akan memberikan respon lain selain yang ini. Jadi respon yang diberikan tidak monoton dan itu saja membuat botnya lebih interaktif dan tidak terasa seperti berkomunikasi dengan bot pada umumnya. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah pre-processing. Pre-processing ini ada 5, lower, remove punctuation, remove digit, remove strip, sama stemming. Untuk sebagai contohnya, biar mudah dimengerti, itu adalah produk, di contoh ini adalah produk yang dijual apa aja ya, dan banyak nggak? 4. Dan di sini setelah kita melakukan lower function, itu hasil inputan kalimat produk yang dijual apa aja ya dan banyak enggak, 4 itu berubah menjadi semuanya menjadi lowercase. Bisa dilihat pada contohnya di sini bahwa huruf P-nya itu berubah menjadi lowercase. Dan setelah itu kita melakukan remove punctuation. Remove punctuation itu adalah menghapus tanda baca. Dan bisa dilihat di sini yang ditandain merah itu bakal dihapus dan hilang, jadinya produk yang dijual apa aja ya, dan banyak nggak ada tanda bacanya. Dan selanjutnya adalah remove digit. Remove digit ini adalah menghapus angka, dan bisa dilihat untuk hasilnya itu jadi produk yang dijual apa aja ya, banyak nggak. Dan setelah itu adalah remove strip. Remove strip ini adalah menghapus white space atau spasi berlebih. Bisa dilihat setelah melakukan processing remove strip, kalimatnya menjadi lebih rapi, tidak ada space yang berlebih pada kalimat sebelum-sebelumnya, sehingga menjadi produk yang dijual apa aja ya, banyak nggak, dan itu space-nya rapi. Dan selanjutnya adalah stemming. Stemming itu adalah mengubahnya menjadi kalimat baku, yang sebelumnya produk yang dijual apa aja ya, banyak nggak, menjadi produk yang jual apa aja ya, dan banyak nggak. Next. Selanjutnya adalah flow untuk deployment-nya. Setelah kita melakukan ini, deployment, kita sebagai user akan bertanya kepada botnya. Menggunakan aplikasi Telegram dan di bot itu akan menampilkan hasil input dari user yang diketikkan dan juga menghasilkan output dari pengolahan prosesnya. Contohnya di sini adalah input text hi, dan di sini datanya akan diproses dan kita akan mendeteksi intensnya tersebut itu masuknya kemana. Kalau untuk kasus kalimat hi itu menyapa, dan setelah itu chatbotnya itu akan memberikan 2 pilihan antara dia bisa memproses intens tersebut atau tidak. Jika bisa memproses intens tersebut, maka untuk kasus tag menyapa, maka akan outputnya menjadi high juga, dan jika tidak, maka outputnya menjadi maaf kak, aku nggak ngerti. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dev. Baik, terima kasih. Untuk ini saya akan melakukan simulasi singkat terhadap bot kita.
Oleh karena itu, mari kita coba ya. Bot kita ini bisa dilihat dari Telegram. Nah, untuk itu pertama-tama kita coba sapa dulu bot kita. Halo, selamat siang. Oke, dia menjawab dengan baik. Hai Kak, selamat datang. Habis itu, mari kita coba tanya namanya siapa. Nama kamu siapa? Oke, panggilannya dia ternyata Gitkov. Oke. Habis itu saya mau nanya dulu nih. Ini toko apa ya? Git Coffee itu apa ya? Git Coffee itu apa? Oke, dia menjelaskan Git Coffee adalah sebuah toko online gitu yang menjual kopi produksi sendiri. Nah, di situ ada dijelaskan kalau misalnya produk-produknya ada Arabica, Robusta gitu ya. Oleh karena itu coba saya mau kepo mau nanya kopi Arabica itu apa ya? Kopi Arabica itu apa? Oh, dia menjelaskan dengan sangat detail ya. Oke, anggap saya mau beli kopi Arabica ini ya. Nah, saya mau nanya nih, cara pesannya gimana tuh? Oh, disuruh kakak bisa memilih produk kopi yang diinginkan, menekan tombol tambah. Oke. Nah, kalau sudah tahu cara pesannya, metode pembayarannya gimana ya? Metode pembayarannya. Pembayarannya, kasih tahu dong. Kasih tahu juga dong. Oke, dia ngasih tahu kalau misalnya metode pembayarannya bisa lewat bank transfer sama e-wallet. Oke. Nah, kita juga bisa berinteraksi dengan bot ini dengan seperti bahasa verbal. Kita coba, paketnya dikirim pakai apa ya? Dikirim pakai apa sih? Oke, daftar jasa pengiriman. Itu ada POS Indonesia si cepat, JNE dan JNT. Berarti bot ini juga dapat merespon ya dengan bahasa-bahasa verbal sangat interaktif gitu ya. Terus kita mau coba nih, apa sih yang nggak bisa dipahami oleh bot ini gitu ya. Karena ini kita basic saja bahasa Indonesia, coba kita pakai bahasa Inggris. I love you. Oh, mohon maaf nih Kak, aku belum bisa ngerti. Oke, ternyata dia nggak paham ya bahasa Inggris ya. Dan terakhir kita coba bagaimana penutupannya kalau kita ini. Oke Kak, terima kasih sudah bertanya. Oke, demikian tadi simulasinya. Terus kita lanjut. Feature improvement. Jadi setelah kita melakukan project ini, kita berpikir bahwa ada beberapa feature improvement yang bisa kita lakukan terhadap project ini. Yang pertama itu adalah kita bisa mengkolaborasi rekomendasi sistem ke dalam chatbot. Sehingga nanti ketika customer datang ke chatbot, customer bisa nanya rekomendasi produk di Gitkov apa aja. Nah, mereka bisa botnya juga bisa ngasih tahu. Terus improve model untuk menyeragamkan kata dengan membuat dictionary kata baku dan tidak baku. Seperti kita tahu kalau misalnya kata bahasa Indonesia itu sangat beragam ya, berbeda dengan bahasa Inggris gitu. Lalu ada improve model untuk fokus pada keyword tag-nya. Lalu menambah feature select language. Jadi kita sekarang base-nya adalah bahasa Indonesia, kita bisa tambah lagi nanti pakai bahasa Inggris. Dan terakhir adalah menyimpan saran dan kritik dari customer tanpa memberikan formulir yang berguna untuk meningkatkan performa e-commerce. Demikianlah presentasi dari kami. Jika teman-teman atau instruktur atau judges mau keep in touch dengan kami, di sini ada barcode kami, sehingga kita bisa saling berkomunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.